Halo Sobat Pancasila, kembali lagi bersama dengan saya Chris Simon Siombing. Dan kali ini di podcast Sampan sudah kehadiran seorang yang spesial. Namanya sama saya nih. Dan namanya sama ibumu. Nah, kita sambut, iya. Christine Hakim. Yeay, oke. Selamat siang, pagi, malam. Iya, pokoknya sobat netizen. Sobat Pancasila. Sobat Pancasila. Iya. Ibu ya. Christine. Iya. Namanya Natalia Christine. Iya. Natalia Herlina Christine. Iya benar, Herlina Christine. Wah, maaf salah Bu ya. Nggak apa-apa. Memang agak ribet. Iya. Pas saya baca profilnya nih Sobat Pancasila, tanggal lahir, tahun lahir dan bulan lahir sama dengan ibu saya. Jadi sebenarnya saya sedang berbicara dengan ibu saya sendiri. Wah, saya kalau punya anak pasti sebesar kamu. Oke, Bu. Saat ini gimana kabarnya? Kesibukannya apa nih, Bu? Alhamdulillah masih dikasih kesehatan sama Tuhan. Di usia yang tidak muda lagi, tapi tetap bersyukur karena yaitu ya kesehatan nomor satu, karena kalau kita tidak sehat ya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi sahabat Pancasila, jaga kesehatan, prokes kesehatan karena pandemi. Ya sudah boleh lepas masker sedikit, tapi lagi naik lagi kan sekarang. Iya betul. Wow. Kalau kesibukannya film masih, insya Allah nanti akan mulai ada syuting lagi di Oktober dan di Desember. Sementara itu ya ada kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk juga ini diundang BPIP ke Bukit Tinggi untuk ya kita menjalin silaturahmi kebangsaan. Oke, sebelumnya saya juga ngucapin terima kasih Bu sudah hadir di podcast Sampan. Oh, singkatannya tuh podcast apa? Sampan. Iya. Oh. Salam Pancasila. Oh, salam Pancasila. Iya. Pasti udah familiar dong ya Bu ya. Okay. Sering soalnya diajak sama. Jadi ini merupakan program baru dari BPIP Bu, supaya kita mengulik tokoh-tokoh nasional gitu. Seperti Ibu nih, luar biasa. Saya senang sekali bisa ketemu Ibu. Biasanya saya cuma ngeliat Ibu di layar kaca. Saat ini saya ketemu langsung dengan Ibu. Iya. Sebelumnya makasih ya Bu ya sudah. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang ke Sampan. Oke. Ibu, ini kan saya lihat profilnya juga, Ibu seorang artis, produser. Bahkan saya baca lagi tuh sekarang ke aktivis juga. Ibu pilih yang mana nih? Mau dikenal oleh masyarakat atau Sobat Pancasila sebagai seorang apa? Perjalanan hidup saya mengajarkan kepada saya bahwa saya nggak bisa, sebagai manusia tidak bisa pilih-pilih sesuai dengan keinginan saya. Karena ada keinginan dari Yang Maha Kuasa yang sudah diberikan kepada kita, yang itu tidak bisa saya hindari sebagai manusia. Contohnya, saya dulu tidak pernah terfikir bahkan dan tidak suka kesenian waktu masih sekolah. Karena saya anak yang pemalu, pendiam, jadi nggak suka tampil. Cita-citanya hanya ingin jadi orang baik saja. Tapi berjalannya waktu sudah meningkat remaja, kok semua punya cita-cita, aneh juga kalau saya nggak punya cita-cita. Iya. Jadi terinspirasi sama ibu dan kakek saya, sempat terpikir ingin menjadi arsitek, ingin menjadi psikolog. Itu. Tadi sudah disebutkan di cita-cita ibu sebenarnya dulu adalah seorang arsitek atau psikolog. Awalnya hanya ingin jadi orang baik. Hanya orang jadi. Oh ya, berarti sebenarnya cita-citanya adalah jadi orang baik. Orang yang baik yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, itu aja. Itu Sobat Pancasila. Jadi harus bermanfaat untuk orang lain ya. Nah Bu, ini kan saya ini sedikit ya Bu ya. Arsitek sama psikolog itu kan dua hal yang berbeda, ilmunya beda. Saat itu kepikiran apa Bu? Kok ini kan dua hal yang berbeda nih. Yaudah deh mau jadi arsitek, mau jadi psikolog. Karena saya tidak suka kesenian kan waktu di sekolah, dari kecil juga tidak suka kesenian. Lalu dari mulai SD sampai SMA itu senang ilmu pasti. Kalau dulu aljabar, ilmu ukur gitu ya, itu senang sekali. Karena apa? Kita dikasih rumus lalu harus memecahkan persoalan dengan rumus itu, atau kadang-kadang persoalannya ada, jawabannya ada, rumusnya apa nih gitu ya. Jadi sangat menarik itu mengajarkan kita bagaimana
membangun struktur berpikir, ya. Nah, jadi arsitek itu kan dari tidak ada apa-apa tapi harus membangun sesuatu. Ada rumusnya, ada ilmunya, bagaimana untuk bisa kemudian membuat sebuah bangunan yang ideal dan kemudian tidak rubuh. Nah, itu kan betul. Itu yang penting kan. Itu. Nah, di samping mungkin terinspirasi juga oleh kakek saya yang juru gambar dari kantor arsitek, ibu saya yang juga otodidak mempelajari juga bagaimana membangun sebuah rumah. Bahkan ibu saya sempat pada saat anak-anak sudah besar, waktu masih kecil melakukan aktivitas dan pekerjaan di rumah ibu saya. Tapi setelah anak-anak dewasa, ibu saya bahkan sempat menjadi kontraktor jalan tol pada Larang Cileunyi. Bekerja sama dengan perusahaan Jerman. Ibu saya punya perusahaan kontraktor. Jadi itulah yang mungkin menginspirasi saya menjadi seorang arsitek ya. Kalau menjadi orang psikolog, karena saya dari kecil senang sekali mengamati karakteristik manusia. Unik menurut saya. Itu dari kecil? Dari kecil. Wow. Saya senang pelajari karena di samping juga ada keunikan dari setiap orang gitu yang karakternya berbeda. Tapi kita menjadi bisa memahami juga dengan kita mempelajari itu, kita menjadi bisa lebih memahami orang lain. Gitu. Nah Bu, dari perjalanan ibu, cita-cita ibu tadi sampai akhirnya perjalanan hidup ibu sampai menjadi seorang Christine Hakim yang dikenal oleh banyak orang di Indonesia saat ini, tetap mau pilih jadi arsitek, psikolog, atau mau yang jadi Ibu Christine Hakim? Kalau sekarang, kalau dikasih kesempatan. Kalau sekarang saya sih sudah yakin bahwa memang tetap akan mendalami kehidupan ini melalui dunia film. Akan tetapi barangkali selain dua pilihan itu kalau ada pilihan lain, saya tertarik juga untuk profesi atau pekerjaan ustazah. Lebih ke kan sama ya? yang awal kan, sangat jauh. Menyebarkan kebaikan, menjadi orang baik, menyebarkan kebaikan. Baik Bu. Nah, kenapa nih Ibu akhirnya merubah keputusan Ibu saat itu yang pengen jadi arsitek, jadi psikolog, merubah keputusan Ibu? Aku akhirnya harus masuk di dunia perfilman. Masuk dunia film pun bukan keinginan Ibu. Ya, jadi justru Ibu waktu Pak Teguh Karya almarhum dan Slamet Raharjo datang ke rumah Ibu sudah 2 kali untuk menawarkan Ibu main di film Cinta Pertama. Sebetulnya tapi nggak ketemu ya. Jadi sebetulnya setelah itu singkat kata bahwa Ibu ke kantor mereka untuk menolak sebetulnya, karena ibunya Ibu berjanji Pak Teguh karena tidak enak ya, hanya masalah etika dan sopan santun saja. Jadi Ibu saya menunjukkan atau mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tetap menjaga kesantunan gitu ya. Jadi ibunya Ibu menyampaikan, Ibu langsung bilang ke ibunya Ibu bahwa enggak, saya kan tahu Mama kan bahwa saya enggak pernah tertarik sama kesenian apalagi dunia film gitu kan ya. Ya sekarang kamu tapi karena udah 2 kali kesini Mama nggak enak, jadi nanti kan jangan sampai Mama dipikirin Mama tidak menyampaikan sama kamu. Nah sekarang kamu jawab saja langsung bahwa memang kamu tidak mau main film. Jadi waktu itu bahkan Ibu minta ditemani oleh abangnya Ibu gitu ya, karena nggak pede sendirian gitu kan, harus menghadapi orang-orang yang kita belum kenal, dunia yang juga asing. Jadi waktu itu datang untuk menolak, tapi kemudian ya situasi dan kondisi bercerita lain, karena begitu sampai di kantor Pak Teguh waktu itu, kantor produsernya, Pak Teguh langsung menyambut dengan tangan terbuka yang lebar dan ini dia calon pemain film. Welcome. Gitu ya. Terus aku bingung gitu kan. Jadi sebetulnya kalau melihat dari semua prosesnya itu,
kenapa akhir sampai terjun ke dunia film, karena Pak Teguh tidak pernah bertanya langsung sama ibu, kamu mau nggak main film sama Om. Andai kata Pak Teguh waktu itu bertanya langsung kepada ibu, pasti waktu itu memang niatnya kan untuk bilang, maaf Om, saya nggak tertarik, jadi saya kesini bermaksud adalah untuk menolak. Pasti ibu akan jawab gitu. Tapi karena langsung gitu, terus ibu tuh kayak sudah dihipnotis dan skakmat gitu. Bingung ya, aku sendiri bingung. Ketawa senyum-senyum. Belum sampai 10 menit udah langsung ikut ya kantor Om yang satu lagi. Udah belum seperti itu. Belum ngomong gitu ya, karena ya Pak Teguh nggak nanya apa-apa juga kan, mau main film apa tidak gitu kan. Atau nggak tahu kenapa kok begitu yakin gitu ya, karena seharusnya sudah tahu bahwa saya datang untuk menolak gitu kan. Okay. Mungkin karena tahu gitu jadi nggak ditanya lagi. Nah, sampai di kantor yang kedua langsung juga besok nanti Mas Slamet jemput kamu di sekolah, waktu kan SMA 6 di sekolah, nanti setelah itu main-main ya ke sanggar Om. Oh iya Om gitu. Jangan hanya karena mencoba santun aja gitu loh, sama nggak tahu mau, ya bingung aja harus bersikap gimana, harus menjawab apa gitu ya, karena mereka juga sangat baik hati gitu kan, sangat ramah ya, jadi nggak merasa asing gitu. Dan betul besoknya pulang sekolah dijemput Mas Slamet, terus Mas Slamet ajak jalan-jalan, ajak makan siang, barangkali itulah proses penjajakan dari Mas Slamet ya. Kira-kira ini bisa nyambung nggak chemistry-nya, atau bisa nggak kira-kira nih anak. Dan ternyata barangkali Mas Slamet memberikan informasi yang positif mengenai ibu. Terus karena begitu sampai di sanggar, Pak Teguh langsung, besok kamu kesini lagi ukur baju ya gitu. Di antara bingung dan tapi juga gimana sih, seperti yang dihipnotis, nggak tahu harus bersikap bagaimana. Dan seminggu setelah itu syuting. Tapi pada saat proses syuting berlangsung, ibu sudah bilang, Ma, oke, kali ini mungkin karena saya nggak bisa menolak gitu ya. Ya terus ya oke, ingin tahu juga. Terus pada akhirnya tapi saya rasa ini bukan dunia yang buat saya nyaman dan ingin saya geluti. Tetap menolak. Jadi setelah itu saya sebetulnya pada saat proses saya sudah memutuskan setelah film Cinta Pertama saya nggak akan out gitu ya. Tapi kembali lagi cerita Tuhan kan, maka itu yang saya bilang. Kalau sudah itu skenario Tuhan nggak bisa dihapus. Yes, betul. Iya kan? Jadi setelah Cinta Pertama dan film itu ikut di Festival Film Indonesia tahun 74 di Surabaya, pada saat pengumuman untuk artis terbaik disebutlah nama ibu sebagai artis terbaik. Ya kaget lagi, penuh dengan kejutan-kejutan pokoknya kan. Saya bilang, kok bisa saya ini dipilih jadi artis terbaik, orang acting aja nggak ngerti apa, dunia film saya belum tahu gitu kan. Tapi karena justru itu the next day itu udah langsung headline di media gitu ya, The Star is Born, ya, perhatian terus kepada saya. Dan ini yang membuat seperti kaki saya satu sudah siap untuk melangkah dan berlari gitu kan ya, satu ditarik dunia film. Jadi nggak jalan-jalan kan. Sampai film kedua Pak Teguh, film kedua Syuman Jaya Pak Teguh itu juga nggak bisa nolak karena Pak Syuman begitu juga baik hati kok. Dan temanya ini loh yang menarik juga buat saya, ateis. Film apa nih, cerita apa nih kan ateis gitu kan, yang kita tahu ateis mah nggak percaya sama Tuhan gitu ya. Tapi orang Indonesia kan tidak ateis, percaya sama Tuhan gitu kan. Jadi ada keinginan tahu itu, akhirnya terlibat. Tapi kembali lagi gitu ya, saya sampai bahkan saya ingat sekali syuting ateis itu saya sampai nangis. Kenapa itu Bu? Karena saya melihat begini, kalau waktu Pak Teguh itu karena dia satu tim di Sanggar Teater Populer, jadi mereka sudah seperti keluarga. Nah kalau ini yang film kedua ini betul-betul cabutan gitu loh. Jadi jadi terasa kekeluargaannya kurang. Walaupun saya nggak mengatakan mereka tidak ramah, mereka ramah, tapi tidak seperti yang Sanggar Teater Populer gitu ya. Seperti saya berada di dalam
keluarga gitu yang memberikan kenyamanan. Yeah. Nah ini enggak gitu, produksi ini really produksi sebuah film industri gitu ya. Jadi tapi kemudian yang ketiga nggak bisa menolak lagi, Pak Teguh lagi. Keempat, Pak Teguh lagi. Kelima, Pak Teguh lagi. Nah, film kelima inilah tahun kedua di dunia film. Ibu terlibat di judul filmnya Kawin Lari. Sutradara Teguh Karya, Ibu main juga dengan Slamet Raharjo lagi. Nah, di situ baru Ibu karena gini. Pada saat film pertama, kedua, ketiga, keempat itu jadi remaja. Nah, ini faktor usianya lebih tua dari usia Ibu yang sesungguhnya. Jadi dan melihat juga ceritanya ini bukan anak zaman itulah, zaman now gitu ya, tapi dari keluarga sederhana gitu ya, yang ibu dalam usia yang lebih tua dari ibu gitu kan. Nah ini yang mau tidak mau dengan latar belakang tingkat sosial yang berbeda, budaya yang berbeda, ibu harus melakukan research lebih dalam lagi mengenai karakter itu. Tantangan baru lagi. Tapi di film itulah kemudian karena ibu harus melakukan, jadi ya ilmu psikologi juga diperlukan gitu ya, sosiologi diperlukan gitu kan. Jadi disitulah ibu baru menyadari, wow, film ini syarat dengan ilmu pengetahuan ya. Polis Oxford masih ada di situ. Dia kan supaya ibu main film Cut Nyak Dhien ya harus mempelajari juga latar belakang sosial politik yang ada pada saat itu untuk memahami situasi keseluruhan. Jadi nah tahun kedua itulah ibu baru mulai mencintai dunia film karena melihat, oh ini bodoh sekali nih kalau saya tidak bisa memanfaatkan dunia film untuk menambah. Jadi waktu itu secara tidak sadar saya sudah berkomitmen bahwa film adalah sebagai pengganti bangku kuliah buat saya. Karena saya melihat gitu ya, banyak disiplin ilmu yang diperlukan gitu. Saya harus mempelajari permasalahan sosial dari kehidupan yang berbeda, yang beragam ya. Ini memerlukan riset, memerlukan kecerdasan gitu ya. Jadi mulai tahun kedua film Kawin Lari, ibu mulai mencintai dunia film. Jadi film cinta pertama bukan cinta pertama ibu di dunia film. Jadi itulah semenjak itulah jadi mulai film ya, ibu bukan hanya sekedar main film atau cari uang ya, karena usia juga masih muda kan. Waktu Kawin Lari 18 tahun, cinta pertama 16 tahun. So belum ada orang tua ibu bukan konglomerat, tapi bersyukur bahwa lebih dari cukup sudah mendapat dari orang tua. Jadi tidak harus menjadi tulang punggung dari keluarga, sehingga ibu punya kebebasan untuk motivasi ibu adalah untuk belajar di dunia film ini. Dunia film pengganti bangku kuliah. Jadi belajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Justru itu. Di tempat ibu tidak suka itu jadi ibu belajar hal baru. Exactly, betul. Jadi itulah kemudian setiap ibu menjadi lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan. Misal ada beberapa penawaran film apa yang sekiranya akan memberikan manfaat yang lebih buat ibu gitu ya, menambah wawasan, juga menambah tantangan sebagai seorang aktris gitu kan ya, untuk membuktikan gitu loh bahwa memang kalau film pertama ibu kan nggak ngerti dinobatkan menjadi best actress gitu kan ya, atau artis terbaik gitu kan. Nah itu menjadi tantangan juga buat ibu untuk membuktikan bahwa memang Teguh Karya sudah memilih ibu, berarti ada sesuatu dalam diri ibu yang ibu juga tidak tahu gitu. Yang dilihat oleh orang lain. Betul, itu mantap. Bu, tadi ibu sempat singgung soal memilih film yang akan ibu mainkan. Dari sekian banyak film itu saya lihat kebanyakan film-film yang ibu mainkan tuh kayak lebih ke human interest. Ya, betul ya? Betul. Nah, sampai akhirnya tuh ibu membangun foundation yang dikenal dengan Christine Hakim Foundation. Iya. Benar ya Bu ya? Iya. Nah, itu gimana ceritanya Bu? Apakah berangkat dari film itu akhirnya ibu buat foundation ini, atau ada sejarah atau cerita lain nggak? Iya dan tidak. Oke. Iyanya bahwa iya, karena ada film Daun di Atas Bantal.
Itu diproduksi pada saat krisis sedang terjadi tahun 97-98. Nah, pada saat film itu diputar di Jepang, dan pada saat itu juga masyarakat di Jepang mengetahui pada saat Indonesia mengalami krisis, banyak sekali orang tua, terutama dari kalangan tingkat sosial yang di bawah, yang kurang beruntung atau kurang mampu, tidak bisa membelikan susu buat anak-anaknya, buat balita ini kan. Nah, sampai akhirnya timbullah gagasan dari pemilik bioskop di Jepang yang memutar film Daun di Atas Bantal itu untuk mengumpulkan dana dari penontonnya. Jadi mereka di depan pintu tuh mereka kasih kayak kotak gitu untuk mereka ya. Sampai terkumpul waktu itu 1,5 juta yen apa 3 juta yen, Ibu lupa. Itu di Jepang. Di Jepang. Yang mereka serahkan ke Ibu untuk dibelikan susu anak-anak Indonesia. Lalu Ibu pikir, 3 juta yen apa 1,5 juta yen, Ibu lupa ya. Itu mau beli berapa banyak susu, terus deliverynya bagaimana ke anak-anak itu dan kemana gitu kan ya. Ibu tahu memang, tapi kan informasi juga kita nggak tahu, lalu harus bagaimana mendeliver itu, mengelola itu kan. Soal kepercayaan. Jadi, ya betul, amanat kan. Amanat. Bukan hanya percayaan tapi amanat. Nah, Ibu kumpulkanlah teman-teman Ibu, ada waktu itu 14 orang. Gimana? Akhirnya sepakat kita semua untuk menjadikan itu sebagai dana abadi. Lalu kita ini ya, bukan dari interestnya tapi pokoknya sedikit-sedikit kita bikinlah terus kemudian Yayasan Christine Hakim itu. Ya mereka sepakat dengan memakai nama Ibu gitu kan ya. Terus mulai kita ada program-program untuk memang kita dari yang dekat loh, ternyata tidak jauh dari Jakarta pun yang hanya 2 jam sampai 3 jam banyak sekali anak-anak bukan hanya kekurangan susu, bahkan malnutrition, kekurangan gizi kan. Nah itulah program itu kita mulai gitu ya, sampai juga terus kemudian memberikan bantuan walaupun tidak besar untuk anak-anak yang berkecimpung di kesenian gitu ya, seperti mereka harus ada membuat praktek kerja kita pada saat tesis terakhir gitu ya, setelah skripsi selesai itu mereka kan perlu dana untuk itu, jadi kita berikan juga bantuan untuk itu walaupun tidak besar. Nah itulah cikal bakal itu ya, sampai kemudian juga Ibu terlibat juga bahkan di dunia pendidikan gitu ya, untuk membantu juga waktu itu Metro TV Plaza Indonesia mendirikan yayasan untuk mengguru yang kita sering mendengar juga bahwa kesejahteraan guru itu pada saat itu juga itu ya, di awal 2000-an tuh waktu itu menjadi masalah juga gitu kan, sampai Ibu terlibat di situ. Ternyata ya bukan hanya guru, kesejahteraan guru saja gitu ya, yang mempunyai ada masalah kan, tetapi banyak sekali juga di daerah-daerah yang sekolah itu sudah tidak layak lagi untuk dipakai untuk proses belajar dan mengajar karena atapnya rubuh. Sampai itu bayangkan, itu kembali lagi juga di daerah Banten waktu itu ya, murid terpaksa dipindahkan bangku sekolah dan meja sekolah ke koridor karena dalam kelas sudah mau ambruk ya. Dan ternyata setelah berapa lama pun koridor pun juga Ethernetnya udah runtuh, sampai mereka belajar masa pakai payung di koridor itu. Pakai payung supaya runtuhan nggak kena kepala. Bagaimana mau belajar ya. Dan dengan ada juga di daerah di remote area yang anak harus berjalan 6 km untuk bisa menjalani proses belajar ini kan. Akhirnya Yayasan Untuk Mengguru waktu itu yang Media Group dan Plaza Indonesia yang tadinya ingin buat kesejahteraan guru, jadilah untuk membangun sekolah-sekolah itu terus ya, sampai Ibu kemudian diangkat. Sebelum itu bahkan diangkat untuk menjadi Goodwill Ambassador dari UNESCO. Pertamanya UNICEF dulu. Ya kan, UNICEF dulu. Tapi kemudian setelah 3 tahun UNICEF, Ibu diangkat untuk Goodwill Ambassador UNESCO sampai sekarang untuk Southeast Asia dan Timor Leste. Khusus tapi juga untuk membidangi yang teacher training
ini untuk guru-guru sebetulnya. Oke. Baik Bu, saya ada pertanyaan lagi. Ya. Ibu kan sudah mendapatkan penghargaan baik dalam negeri dan luar negeri. Tadi Ibu sudah singgung juga dari UNICEF, bahkan jadi brand ambassadornya ya Bu ya. Jadi Goodwill Ambassador. Goodwill Ambassador. Oke. Nah, menurut pandangan seorang Christine Hakim, Pancasila itu apa sih? Kita harus bersyukur sebagai sebuah bangsa yang beragam, yang multi etnik ini, yang diverse. Lebih dari 1000 ethnic group, ada 700 bahasa, Masya Allah, 17.000 pulau, ya, negara kepulauan, negara maritim. Tapi bayangkan setelah dijajah selama 350 tahun, tapi yang Ibu melalui film-film sejarah yang Ibu bersyukur sekali dikasih kesempatan juga sama Tuhan untuk mau tidak mau mempelajari wilayah Indonesia ini yang sekarang NKRI ini, prakolonialism, yang masih waktu itu adalah bentuk kerajaan-kerajaan. Ada Sumatera, Jawa, Maluku Utara gitu ya, bahkan Maluku, begitu juga Kalimantan, Sulawesi. Bayangkan banyak kerajaan-kerajaan kecil yang berdasar dari cinta, dari cerita yang Tuhan sudah tuliskan kepada bangsa ini. Peradaban manusia Indonesia dari zaman Megalitikum sebelum peradaban agama ini masuk. Dalam begitu juga masih bentuk kerajaan-kerajaan. Kita ini nenek moyang kita bangsa yang hebat, yang luar biasa. Maaf bukan kayak negara tetangga. Pulau kosong yang dilempar ke sana kriminalitas. Nenek moyang kita bukan kriminalitas. Nenek moyang kita bangsawan berdarah biru. Kan? Nenek moyang kita luar biasa. Teknologi yang juga sudah dikuasai, kalau tidak bisa membangun Borobudur. Iya, betul. Ya kan? Kenapa kemudian 350 tahun cukup untuk membrainwash bangsa ini bahwa kita bangsa yang bodoh? Karena setelah kemerdekaan sendiri yang kita pelajari adalah buku-buku sejarah yang ditulis oleh bangsa penjajah, bukan bangsa kita sendiri. Ya. Kalau generasi, saya tidak heran kalau mereka masih banyak generasi yang tidak bangga menjadi orang Indonesia. Apalagi dengan sekarang adanya K-pop dan drakor. Mereka kepengen jadi orang Korea. Laki-lakinya pakai rok, pakai anting, pakai lipstick. Karena apa? Generasi kita tidak mengenal Indonesia. Siapa yang salah? Salah orang tua. Saya sebagai orang tua juga, walaupun saya tidak punya anak biologis, gitu ya. Tapi ini keibuan, kewanitaan saya, gitu ya. Justru karena saya nggak punya anak biologis, Tuhan memberikan saya anak lebih dari yang mungkin saya akan lahirkan, gitu ya. Itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Generasi muda ini juga jangan cuma mau hidup enak. Nenek moyang kita mempertahankan negeri ini, menyatukan negeri ini, tentu itu adalah bagian dari cerita Tuhan. Tapi dengan perjuangan, dengan pengorbanan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menyatukan melalui hamba-hambanya yang namanya Sultan Agung, yang menyatukan kerajaan-kerajaan dari mulai Madura sampai ke Jawa. Bagaimana Tuhan menyatukan ada kerajaan yang di ujung Sumatera, Kesultanan apa tuh di Aceh, bukan ini zaman kok ibu lupa, di abad 14 gitu ya. Itu Samudra Pasai ya, ada dari pangeran dari Samudra Pasai menikah dengan putri Kesultanan Cirebon. Bayangkan, belum ada gadget, handphone, email, whatever. Bagaimana itu? Pesawat belum ada. Tapi itu bagian dari cerita Tuhan. Ya. Sampai akhirnya Sultan dari
Sultan dari Samudra Pasai ini pernah memerintah di Kesultanan Cirebon karena ahli waris dari Kesultanan Cirebon belum akil balik, jadi belum bisa menjadi raja. Ini sih cerita Tuhan itu. Bagaimana kemudian Maluku Utara yang ada 4 kesultanan di situ, Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan. Bayangkan kalau pada saat kemerdekaan mereka tidak mau bergabung dengan NKRI, maka akan banyak negara-negara kecil yang jadi batas dari wilayah NKRI ini. Bukan hanya Brunei dan Malaysia saja, tapi pasti ada negara Ternate, Jailolo, Bacan, Tidore. Kemudian bagaimana cerita Tuhan juga, Irian Barat menjadi bagian dari NKRI dalam perjalanannya. Nah ini semua cerita Tuhan. Dengan ini semua atas kehendak dan izin Tuhan yang sudah Tuhan tuliskan sebelum langit dan bumi diciptakan. Manusia sombong mau merubah itu. Takabur, nauzubillah min dzalik ya. Nah, kemudian bayangkan sampai dari proses perjalanan panjang itu setelah jajah 350 tahun, ini perjalanan panjang. Jadi perjuangan menyatukan NKRI itu bukan pada saat 350 karena 350 tahun kita dijajah, no. Prakolonialisme itu udah bagian dari perjuangan menyatunya NKRI. Nah, kemudian dirumuskanlah, oke, setelah menjadi NKRI yang beragam ini, negara yang beragam dan tidak bisa menjadi negara Islam, karena bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain yang di wilayah ini yang ikut berjuang, ikut berandil mendirikan ini untuk mengusir penjajah, masa terus menjadikan Islam? Kan nggak mungkin juga. Keimanan itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Bayangkan visioner, pemimpin-pemimpin kita, our founding father, pejuang-pejuang itu mempunyai visi yang jauh ke depan. Dan pasti atas kehendak Tuhan juga. Pemberontakan DITI, semua yang ingin mendirikan negara Islam atas kehendak Tuhan juga. Justru keberagaman ini kenapa harus kan? Itu sebagai bukti Tuhan yang Maha Pencipta. Nah, didirikanlah kemudian apa lagi? Lalu bagaimana? Kan tidak bisa pakai hukum Islam karena dia bukan negara Islam. Tidak pakai, bisa juga berdasarkan ini nilai-nilai Katolik atau yang lainnya. Dirumuskan lagi apa? Yang jelas adalah harus berketuhanan. Makanya nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Dirumuslah itu menjadi Pancasila. Kita bedah lagi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Nggak melanggar hukum Islam, tidak melanggar hukum agama yang lainnya. Karena memang nomor 1 adalah Tuhan yang Esa. Satu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya itu juga diajarkan di dalam agama apapun. Yang tadi seperti Ibu katakan juga dalam diskusi tadi gitu kan, bahwa sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, pada saat Tuhan baru menciptakan makhluk-makhluk yang namanya iblis, namanya manusia, menciptakan Adam, Tuhan sudah kasih pembelajaran. Iblis, sembahlah ciptaanku yang namanya Adam. Iblis menolak. Dia dilempar ke dunia bukan hanya semata karena dia menolak. Sebetulnya karena Tuhan mau mengajarkan sesama makhluk ciptaan Tuhan, hargailah. Jadi saling menghargai. Ya, hubungan manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan sebetulnya itu kalau menjadi dasar, makanya mendasar di dalam kita hidup bernegara sebagai sebuah bangsa. Kalau enggak apa kan kita? Islam akan mengklaim dirinya sendiri. Begitu juga yang Nasrani, begitu yang lain. Bahkan yang tidak percaya sama Tuhan pun.
kan? Itu kehidupan. Makanya Tuhan kemudian peradaban agama nabi-nabi itu diturunkan. Untuk apa? Kalau kita mengakui kebenaran Tuhan, kita mengikuti keyakinan Tuhan tidak menjadikan kita untuk kaya, nggak menjanjikan. Kalau kamu itu saya akan kasih kamu hidup kaya di dunia, enggak. Yang nggak percaya sama Tuhan dikasih lebih banyak dari kita yang percaya sama Tuhan. Jadi bukan itu. Jadi apa namanya ya, bahwa memperbaiki akhlak itu kok semuanya. Utusan-utusan Tuhan tuh rasul-rasul. Dari mulai siapa lah rasul pertama? Dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa semua kan. Satu untuk mengajarkan bahwa menyembahlah pada Tuhan. Yang esa, yang satu. Kalau dia banyak, dia berarti bukan Tuhan lagi. Makhluk lain. Ya kan? Tapi karena dia Tuhan satu yang menciptakan semuanya. Lalu yang kedua juga kan ini memperbaiki budi pekerti manusia, akhlak manusia cuma itu. Semua mengajarkan kesantunan, bagaimana berucap, tata krama yang baik, berpikir jangan menghina. Kan udah diajarin sama Tuhan sebelum agama itu ada menghargai sesama makhluk, dan bukan hanya manusia sesama manusia saja, makhluk ciptaan Tuhan kan ada flora, fauna, alam. Kita harus musyawarah sama alam. Tentunya ada cara-caranya. Walaupun teman saya ada tuh gitu ya, dia saking cintai dia suka ngomong mau tanaman, Pak Teguh aja gitu, ngomong tanaman, aduh, ada juga yang seperti itu. Tapi ya kan, berbicara dengan alam. Sampai ada pengalaman. Ya, sekarang saya baru kembali dari Freeport, gitu ya. Bayangkan, gitu ya. Dan itu merubah sudut pandang saya terhadap dengan NGO. Kalau NGO mengatakan itu seperti kanker payudara yang keluar habis, kalau saya enggak. Tuhan menciptakan bergunung-gunung emas. Emang tuh dipelototin aja? Enggak. Untuk mensejahterakan makhluk ciptaannya, manusia. Bayangkan betapa sayangnya Tuhan sama kita. Kita dikasih, tapi apa balasannya? Tuhan gak memberikan balasan. Cuma Tuhan sebetulnya hanya ingin kita hidup bahagia. Bukan, jangan lupa ada kehidupan yang lebih abadi kan itu. Nah ini yang kemudian tapi itu apa ya? Jadi saya melihat ketuhanan namanya kemanusiaan dan ibadah, persatuan Indonesia. Semua agama pun mengajarkan itu. Di Kristen bilang jemaat, di Islam dia bilang berjamaah. Pasti di Hindu Buddha juga ada yang kitabnya kok, Taurat, Zabur, kan pasti juga ada. Nah, bahkan di dalam Islam, agama yang saya yakini itu sudah diajarkan juga di dalam filosofi dalam sholat berjamaah. Itu dalam sholat berjamaah tuh nggak bisa yang satu di depan, satu di belakang, nanti ada yang kosong, nggak. Imam selalu menyatakan sebelum memulai bertakbir, luruskan, rapatkan. Kalau di dalam ilmu agamanya supaya tidak ada iblis di antara itu yang bisa mengganggu konsentrasi kita dan kita. Dalam kehidupan seperti itu. Kalau kita mau lebih kuat, kan kita harus bersatu. Ya, betul. Ya kan? Apa arti dari luruskan dan rapatkan? Disiplin. Kenapa orang Aceh menerjemahkan dari tarian itu saman? Itu saman, kalau dia nggak rapatin bahunya bisa beradu kepalanya. Tapi walaupun nggak usah berpikir, tapi yang satu goyang ke sana itu otomatis nih ikut, sehingga nggak beradu tuh kepala. Bayangkan, itu diterjemahkan dalam budaya Aceh, kesenian Aceh. Bagaimana
hidup berjamaah itu insya Allah akan bersama. Kita nggak akan beradu gitu. Kalau kita seirama, nah ya, persatuan itu, persatuan. Kita bersatu. Bahkan saya sempat berpikir Indonesia dengan keberagaman ini, orang Padang dikasih dengan latar belakang karakteristiknya yang begini, sifatnya. Kalau saya melihat orang Padang itu yang punya sense of business yang kuat tuh orang Padang. Di mana di pelosok, dan itu bisa menyaingi ini orang Chinese. Di mana-mana ada selalu Chinatown. Tapi kita juga di mana-mana ada restoran Padang. Sampai di Australia, di negeri Belanda mah udah pasti lah itu ya. Di Amerika ada restoran Padang semua. Sampai masakan Padang pun tuh yang one of itu ya, favorite. Jadi di dunia juga ya, di UNESCO. Iya kan? Kan? Coba bayangkan ya. Nah, oke, tadi persatuan, kembali lagi. Terus yang keempat, kerakyatan dipimpin hikmah dalam pemusyawaratan perwakilan. Musyawarah. Bayangkan. Karena memang our founding father pada saat memberikan poin itu sadar sekali. Berangkat dari adanya Sumpah Pemuda. Keberagaman berpikir karena latar belakang yang berbeda, tapi satu tujuan. Jadi nggak bisa hanya egois mau-maunya sendiri. Saya maunya begini, ini mau begini. Jujur, ibu bilang, ibu prihatin lihat Aceh sekarang. Negeri yang kaya, tapi sekarang menjadi daerah termiskin nomor 2 di Indonesia. Ya. Tapi semua orang takut untuk mengatakan apa iya itu yang terbaik. Buktinya nggak jadi yang terbaik karena rakyatnya tidak menjadi. Kalau udah menjadi daerah yang termiskin nomor 2, berarti kan rakyat tidak sejahtera. 2 aja, pemimpinnya yang nggak betul, atau jangan-jangan ini yang harus dipikirkan kembali oleh masyarakat di Aceh. Syariat adalah bukan jalan yang terbaik. Karena apa? Kembali lagi, saya sebagai muslimah, saya percaya karena itu yang memang ada dalam bahwa tanah haram itu hanya 2, Mekah dan Madinah. 1 jam dari Mekah itu bukan tanah haram. Artinya, analoginya, logika kita berpikir, kalau dia bukan tanah haram, jadi tidak bisa 100% hukum syariah itu ditegakkan. Artinya ada kelonggaran-kelonggaran. Kalau saya di tanah haram, jangankan pakai lipstik ini, udah saya hapus nih, tapi masih ada pakai Siti Rahma, haram. Nggak bisa, harus pakai rapat. Tapi di Jeddah banyak pendatang dari Filipina, banyak pekerja dari Filipina, dari negeri yang non Muslim. Mereka nggak diwajibkan pakai jilbab rapat, paling kerudung. Nah jadi nah apalagi Jeddah aja hanya 1 jam dari Mekah, bukan tanah haram. Aceh bukan tanah haram. Jadi kalau hukum itu dipaksakan, pasti akan. Artinya nanti akan ada yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan jadinya. Pasti nggak benar dong. Artinya dia sudah menyalahi lagi hukum atau melawan hukum Tuhan. Nah, udah jadi silakan kalau mau hijrah, nggak ada yang ini. Mau hijrah mau menjalankan apa, tapi jangan maksakan pada orang lain. Karena kembali lagi hak prerogatif keimanan itu hanya diberikan, itu hak prerogatifnya Tuhan. Nabi Muhammad sendiri tidak bisa mengimankan pamannya. Nabi loh yang udah banyak diberikan privilege sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, masa Nabi doanya nggak mau dikabulin sama Tuhan? Bukan itu masalahnya, bukan Tuhan tidak mau mengabulkan perintah doanya Nabi.
dari ayat itu pembelajaran adalah bahwa memberikan keimanan pada seorang adalah hak prerogatifnya Tuhan. Bukan hak manusia. Bukan hak manusia. Kita sampaikanlah apa yang kita pikir itu benar, apa yang kita pikir itu baik. Itu. Jadi dari ini yang saya inikan gitu ya. Jadi kembali lagi tadi kepada musyawarah. Untuk menghindari jangan sampai mau-maunya sendiri. Gitu. Iya, betul. Itu saya melihat. Nah, kalau bayangan di dalam Freeport, di dalam dalam perut bumi itu aja Freeport, ada masjid dan gereja berdampingan berdiri, nggak kena runtuh. Ibu pernah sholat di masjid itu, Masya Allah. Di daerah mana, Bu? Di Freeport. Di mining, di undergroundnya. Bayangin, itu kan underground itu kan ya gunung yang dibolongin dalam situ. Itu kalau bukan dengan izin Tuhan, Masya Allah. Memang tangan manusia yang namanya, tapi ya kan di situ sih bahwa kita sesama harus hidup saling menghargai, saling menginginkan. Yang tadi saya katakan juga bahwa hanya ridho, kalau kita mendapat ridho Tuhan lah, inilah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita yang abadi, insya Allah. Gitu loh, gitu sih dari ininya Tuhan gitu ya. Makanya berhati-hati. Saya sendiri lagi belajar juga untuk menjaga belajar untuk bicara yang tidak sembarangan, yang tidak menyakiti gitu. Karena saya kadang-kadang kalau menyampaikan sesuatu ya apa adanya gitu loh, nggak punya maksud untuk menyakiti, tapi bisa saja kan dengan cara kita itu menyakiti hati orang gitu ya. Itu sih. Nah, jadi yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya kan? Hidup tentram, aman, damai, aman. Itu loh. Ngapain? Kita nggak itu masalah, nggak usah dicari aja, hidup ini pasti akan ada masalah yang kita hadapi gitu. Jadi nggak usah bikin masalah gitu loh. Betul, Bu. Nggak usah create masalah. Pikirkan aja dulu hatimu, pikiranmu, dan semua. Sebarkanlah kebaikan. Berikan orang lain juga kebahagiaan. Berikan orang lain senyum dan ketentraman. Pasti itu akan membuat hati kamu juga akan menjadi lebih tentram. Itu yang ibu sedang berusaha dalam proses. Dan tadi bahkan sama yang lemah pun kita jangan anggap sepele lemah. Jangan-jangan si lemah ini bisa mengajarkan kita apa arti keikhlasan dan kesabaran. Ya. Luar biasa sekali. Sepertinya Ibu sudah mendalami nilai-nilai Pancasila itu sendiri ya, Bu. Mudah-mudahan. Ya sudah harus ya jadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Jadi memang nilai-nilai Pancasila ini sangat relate ya, Bu ya. Ya, toh tidak bertentangan dengan agama yang kita kan gitu loh. Nah, justru mempersatukan kita semua. Betul. Itu justru karena mempersatukan perbedaan ini. Makanya kita kenal juga dengan Bhinneka Tunggal Ika dan keberagaman. Oke, tadi udah serius-serius nih Sobat Pancasila. Saat ini saya mau bermain sebentar dengan Ibu Christine. Umur udah main apa nih? Seumur mama saya nih, tadi saya ajak main ya, Bu ya. Baik, Bu. Jadi nanti saya ada games ini. Saya akan menyebutkan 2 kata, apa dan atau apa gitu ya, contohnya. Jadi kalau misal Ibu harus jawab dalam waktu 3 detik secara spontan dan cepat. Sudah siap? 3 detik ya? Ada 10 pertanyaan. Oke, banyak juga ya. Oke, siap Bu? Ya. Oke. Yang pertama, Ibu pilih arsitek atau psikolog? Nggak boleh ya yang lain. Psikolog. Psikolog, oke. Next, psikolog atau mau jadi artis? Mau jadi psikolog atau mau jadi artis? Artis. Okay. Karena saya jadi artis bisa menjalani profesi psikolog juga, tapi psikolog nggak bisa jadi artis. Oh iya. Bisa juga kalau diajak main film. Zaman sekarang ya. Kan sekarang banyak juga Bu psikolog. Ya, Ibu kan bayangin bukan jadi psikolog, ya jadi dokter, jadi psikolog pernah, terus dokter. Jadi perjuang, jadi hantu pernah,
Saya nonton film terakhir. Oke, next ya Bu ya. Oke, jadi artis atau produser? Susah tuh pilihannya. Tergantung situasi. Enak jadi artis, nggak pusing kepala. Cuma kalau jadi produser kita bisa ikut menentukan arah dari apa ya. Oke, misalnya begitu ibu jadi produser kan ya, ibu kan terobsesi dengan setelah melihat filmnya Mas Garin, dokumenter Dongeng Kancil tentang kemerdekaan, tentang anak jalanan. Jadi begitu ibu jadi produser langsung ya ibu artinya bisa lebih apa ya, menentukan misi dan visi dari film itu sendiri. Sudut pandangnya sudah. Sudut pandangnya bisa kita langsung udah arahkan gitu kontennya gitu. Jadi lebih pilih produser atau artis? Dua-duanya. Salah satu. Karena menentukan pertanyaan yang lain. Ya artis deh karena nggak pusing. Tapi udah usia gini sih produser aja kali di belakang layar. Oke, produser. Karena jadi artis tuh lebih menuntut emosi yang lebih besar gitu. Kita kan kalau udah tua gini jangan cari stres dong. Iya. Tapi kadang-kadang kan jadi artis dituntut untuk beradegan yang bikin stres. Challenge-nya lebih tinggi ya. Iya. Oke, produser ya. Produser. Oke. Produser atau aktivis? Tapi apa? Ya kan bocor jalan soalnya. Tapi iya. Gitu ya. Jadi artis bayarnya lebih gede. Tapi kan kalau tapi rezeki itu Tuhan udah ngatur. Iya. Tapi produser gitu ngasih banyak orang uang. Iya. Kalau jadi artis barisan gede juga bisa kasih banyak orang uang. Iya juga sih. Iya kan? Kamu sih pertanyaannya. Produser atau aktivis? Produser. Oke. Next. Pertanyaan kelima. Karena apa? Kasih juga dong di sini Ciela. Karena kalau jadi produser kita bisa melakukan apa yang aktivis lakukan dengan cara yang berbeda. Oke. Yang nggak harus turun ke jalan. Walaupun aktivis nggak harus selalu turun ke jalan ya. Artinya buat kemanusiaan, produser juga bisa. Film atau teater? Film. Dokumenter atau horor? Dokumenter. Tadi katanya suka film horor. Enggak. Oh enggak. Baru sekali itu. Oke. Cuma mau film horor kalau yang sutradaranya Joko Anwar aja. Oke. Rendang atau ayam pop? Ayam pop enak tau. Itu rendang juga enak tahu. Iya. Jadi pilih mana? Ayam pop lebih sehat dari rendang. Tapi rendang lebih enak. Jadi? Rendang deh kan rendang. Harus dilestarikan. Oke. Nasional atau soalnya rendang itu lebih original. Oke. That's Indonesia. Kalau ayam pop itu ada ayam pop gaya Chinese. Ya dong. Ayam itu apa namanya tuh? Nasi Hainam. Apa tuh Hainam? Ya itu kan kayak ayam pop. Oke. Next. Nasional atau internasional? Nasional. Jalan-jalan di dalam negeri atau keluar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat Ibu Christine. Terima kasih Bu Christine. Untuk menutup ini seperti yang sudah kita biasa lakukan ya Bu ya. Salam Pancasila. Bu udah tahu kan? Pernah dong. Salam Pancasila seperti Salam Pancasila iya. Tahu. Ya. Ini kan gini kan. Kita rapat apa rapat? Rapatin aja. Jangan renggang, nanti terpecah belah. Nanti kalau saya bilang salam Pancasila, Ibu jawab salam Pancasila. Yang kencang ya Bu ya? Oke. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Bu Christine. Sama-sama.